So guys, welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg dan kali ini kita mau compare Realme 5i versus Realme C3. Jadi gue akan kasih tunjuk apa aja sih yang menjadi kelebihan masing-masing HP ini. Karena banyak banget kalian request untuk di compare. Jadi setelah 1,5 bulan ketunda, langsung aja kita buatin dan make sure kalian nonton sampai habis. Tapi sebelum itu, dengan tujuan video ini dibuat supaya bisa membantu kalian untuk memilih di antara kedua HP ini pastinya. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Di bagian layarnya tuh nyaris mirip atau bisa gue bilang ini identical banget. Ukuran layarnya sama-sama 6,5 inch dengan aspek rasio 20:9. Jadi udah ramping gak lebar ke samping. Di bagian desain, atas layarnya itu ada water drop notch dan bezel bawahnya juga sama tebelnya. Pokoknya mirip banget. Kalau misalkan gue kasih tunjuk kiri kanan, kalian gak akan bisa bedain kecuali lihat framenya. Lanjut untuk resolusi layarnya menggunakan HD Plus yang udah oke dan nyaman penggunaan setiap harinya. Walaupun kalau kalian Pixelmania ngecekin langsung secara dekat, ya masih kelihatan sih pixelnya, tapi udah oke. Ada satu perbedaan yang gue rasain, yaitu ada di screen color temperaturnya. Di Realme 5i itu warnanya lebih kayak warm, sedangkan di C3 itu lebih kayak cold. Ya bisa diatur sih, tapi beda aja, 5i masih sedikit warm. Dan terakhir untuk ketahanan layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector di kedua HP ini. Bahan material di kedua HP ini sama-sama terbuat dari polikarbonat yang sama solidnya juga. Terus ada pattern gradasi sunrise design plus bodinya itu dibuat kayak dove yang bertekstur. Tapi yang bikin beda ada di pattern sunrise-nya. Di Realme 5i itu muncul dari bawah ke atas, sedangkan di C3 dari kamera turun ke bawah. Jadi itu pembedanya. Untuk feels-nya seperti yang tadi gue bilang udah solid dan HP ini sama-sama rampingnya juga. Untuk beratnya juga sama kok. Nah, untuk performance-nya gimana? Karena ini bagian yang membingungkan juga. Realme C3 menggunakan Helio G70 dengan sistem fabrikasinya itu 12 nanometer terbaru, sedangkan Realme 5i menggunakan Snapdragon 665 Artificial Intelligence Engine dengan sistem fabrikasinya itu 11 nanometer. Yang kalau di Antutu, skornya itu bisa dapat selisih angka 14 ribuan. Tapi gimana ngomongin performance in real life-nya? Gue udah ngetesin pakai game PUBG, memang di C3 itu bisa dapat settingan grafik di balance dengan opsi frame rate tertinggi ada di Ultra. Itu udah playable dan mulus banget. Sedangkan di Realme 5i, gue bisa dapat settingan grafik di balance dengan opsi frame rate tertinggi ada di high aja. Jadi secara gameplay dan user experience, Realme C3 lebih playable dibandingin 5i. Walaupun 5i sendiri ya udah playable sih. Tapi kalau kita ngomongin soal gyroscope, barulah gue bilang Realme 5i lebih unggul. Karena lebih responsif dan delay-nya nggak terlalu berasa. Ketimbang di C3 walaupun udah di-update gyroscope-nya, masih pakai software. Jadi kadang kurang presisi dan kurang akurat aja menurut gua. Nah, kalau soal game space ya, kedua HP sama-sama punya fitur yang kayak bisa block chat, block call, block notification, atau balas chat. Tapi untuk saat ini, di Realme C3 baru bisa record internal audionya, sedangkan di 5i masih belum bisa. Untuk kapasitas baterai di kedua HP ini sama-sama menggunakan 5000 mAh yang sangat besar. Tapi apakah ada perbedaan dalam soal screen on time-nya? Well, selama gua ngetesin di ruangan suhu yang sama, baterai yang sama 100%, terus brightness yang sama, dan koneksi wifi yang sama. Oh ya, by the way, dengan aplikasi yang sama juga, hasilnya beda. Di Realme 5i gue bisa dapat screen on time 17 jam 51 menit, sedangkan di C3 gue dapat 14 jam 53 menit. Jadi ada selisih angka 2 jam 58 menit. Yang asumsi gue nih gini, mungkin karena di Helio G70 bisa dapat settingan grafik di Ultra, otomatis itu akan power consuming. Dan prosesornya itu nggak se-efficient Snapdragon 665, makanya 5i bisa lebih awet. Tapi intinya kedua HP ini sih bisa dipakai seharian penuh tanpa harus sering-sering nge-charge sih. Kalau soal nge-charge-nya, kedua HP ini belum support teknologi fast charging ataupun full flash charge andalannya Realme. Support di 10 watt aja dan bahkan brick yang di-include di dalam box juga 10 watt aja. Tapi somehow setelah gua ngetesin, untuk nge-charge kedua HP ini di posisi baterai yang sama, yaitu di angka 14%, dengan data dan wifi yang udah gua matiin, itu hasilnya bisa beda. Di Realme C3,
Makan waktu 2 jam 30 menit bisa hit baterai 99%. Sedangkan di 5i, 2 jam 30 menit itu hit 84%. Jadi Realme C3 emang lebih kenceng. Gua nggak tahu ya, tapi ini asumsi gua lagi nih. Di Realme C3 kan menggunakan Realme UI terbaru, jadi bisa lebih efisien untuk mematikan aplikasi yang jalan di background, sehingga tidak ada power consuming seperti di ColorOS. Tapi itu hanya asumsi gua ya. Posisi kamera belakang di kedua HP ini tuh nyaris mirip, hanya beda di setupnya. Realme 5i menggunakan quad kamera dengan primary lensnya menggunakan resolusi 16 megapiksel f1.8, terus 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel depth sensor, dan terakhir 2 megapiksel macro lens. Sedangkan di Realme C3 hanya menggunakan triple kamera dengan setup primary lensnya sama menggunakan resolusi 16 megapiksel f1.8, terus 2 megapiksel depth sensor, dan terakhir 2 megapiksel macro lens. Jadi di C3 tidak ada lensa ultrawide. Terus pembedanya lagi, di C3 itu tidak bisa baca AI detection dan digital zoomnya hanya bisa 4 kali ketimbang di 5i yang bisa sampai 10 kali. Sebenarnya kalau soal digital zoom sih ini nggak kepake banget sih, jadi nggak masalah. Sekarang lanjut gimana hasil foto di kondisi daylight. Menurut gua kedua HP ini sama-sama bisa memberikan hasil foto yang bagus, tapi tentunya ada perbedaan. Kalau soal segi detail dan ketajaman harus gue bilang C3 itu bisa lebih tajam karena sharpening softwarenya itu lebih berasa banget ketimbang di 5i. Tapi kalau soal warna, gue harus bilang 5i itu lebih kelihatan natural dan menarik. Sekarang gimana untuk low LED-nya? Sama sih, di C3 itu bisa lebih dapet tajam dan detailnya, dan warna itu di Realme 5i. Tapi kalau kita ngomongin soal night mode-nya, iya, C3 tidak punya fitur super nightscape kayak di Realme 5i. Jadinya kalian tentu bisa dapat lebih banyak detail dan lebih banyak cahaya kalau nyalain fitur nightscape. Jadi C3 unggul kalau low light tanpa fitur night mode, sedangkan di 5i unggul kalau fitur nightscape-nya dinyalain. Dan bahkan nightscape-nya pun bisa berjalan di lensa ultrawide-nya loh. Dan lanjut, gue mau bahas kamera depannya. Realme 5i punya resolusi 8 megapiksel dengan bukaan cahayanya f2.0. Sedangkan Realme C3 punya resolusi yang lebih rendah di 5 megapiksel dengan bukaan cahayanya itu f2.4. Tapi pertanyaannya, apakah resolusi ngaruh? Jawabannya ngaruh. Kalau soal detail ketajaman, gue harus bilang Realme 5i kali ini lebih tajam. Sedangkan soal skin tone, nah kebalik nih. C3 lebih kelihatan natural dan menarik menurut gue. Tapi untuk bokehnya, di Realme 5i lebih rapi ketimbang di C3. Oh ya, karena bukaan cahaya di Realme 5i bisa lebih kecil, jadinya kalau kalian mau foto selfie di tempat yang kurang cahaya, kaliannya lebih kelihatan. Dan terakhir untuk perekaman videonya, harus gue bilang Realme 5i jauh lebih unggul karena udah support fitur AIS atau ada fitur stabilisasinya ketimbang di C3 yang hasil videonya itu lebih shaky. Tapi kalau kalian tanya apakah nanti C3 akan dapat software update yang nambahin AIS-nya, jawabannya gue nggak tahu karena hanya Realme yang tahu. Kedua HP masih punya port jack 3.5 buat nyolokin earphone ataupun headset kabel kesayangan kalian. Dan speakernya pun sama-sama menggunakan single bottom firing speaker yang kualitas suaranya sama-sama kenceng tapi ada perbedaan. Untuk di 5i bassnya lebih berasa sedikit ketimbang di C3. Tapi satu sisi soal treble, di C3 itu lebih berasa sedikit ketimbang di 5i. Jadi gua akan pasang langsung live testnya di volume 100%. Make sure kalian pasang earphone atau kabel kalian supaya bisa ikut menilai. Berikut gue pasang di si 5i dulu ya. Nih. Dan sekarang gue pindah ke C3. Ya, itu live testnya.
Sidik jari di kedua HP ini sama-sama menggunakan konvensional dan posisinya pun bahkan sama. Ada di bagian atas tengah HP. Yang performa unlock-nya juga kurang lebih nyaris sama cepetnya dan akurat juga. Terus untuk face recognition-nya gimana? Ya sama cepetnya juga kok. Dan bahkan sama-sama bisa unlock di tempat gelap juga. Untuk softwarenya, Realme C3 lebih unggul karena softwarenya udah run di Android 10 tentunya dengan tampilan antarmukanya menggunakan Realme UI terbaru. Ketimbang di Realme 5i yang masih run di Android Pie dengan tampilan antarmukanya ColorOS 6.1. Jadi di Realme UI itu fitur-fiturnya lebih banyak. Notification center lebih kelihatan simple, full gesture stock Android 10 tersedia, bisa ganti-ganti icon shape-nya, ya pokoknya lebih komplit aja. Walaupun nanti di 5i bakalan dapet juga sih. Harusnya. Untuk expansion-nya, kedua HP juga sama-sama bisa membawa triple slot tray, yang artinya kalian bisa pakai dual nomor yang support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support, dan nambahin memori lagi kalau dirasa internal memorinya kurang cukup sampai 256GB karena ada micro SD dedicated slot. Intinya ya bebas upgrade sih. Nah, bagian ini yang bikin banyak orang bingung, yaitu soal harganya. Karena kedua HP ini dibanderol tuh beda tipis banget. Realme C3 untuk varian 3/32GB-nya dijual seharga Rp1.899.000, sedangkan Realme 5i dengan varian yang sama dijual seharga Rp1.949.000, atau selisihnya itu Rp150.000 aja. By the way, harga yang gue sebut tadi itu berdasarkan harga di Realme Indonesia punya website loh ya. Jadi official price lah ya. Dan yang bikin bingung lagi, Realme 5i punya satu varian lagi yaitu 4/64GB yang dibanderol seharga Rp2.199.000. Jadi makin bingung kan? Seperti biasa gue akan tanya ke kalian, mana yang lebih worth it di antara kedua HP ini ya? Jadi vote aja di atas ini. By the way, jawaban gue ada di akhir video, so stay tune sampai habis. So guys, itu dia kelebihan yang ada di masing-masing HP ini. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi speed test. Sebelumnya gue mesti kasih tahu dulu, Realme 5i punya RAM 4GB yang gue pegang. Sedangkan di C3 yang gue pegang ya cuma satu varian aja, yaitu 3GB. Jadi supaya adil, aplikasi yang biasa gue ngetesin, biasakan itu ada 8 aplikasi dan 2 game. Dan gue sekarang kurangin, jadi total ada 6 aplikasi dan 1 game. Siapa yang bisa selesain duluan, dia yang menang. Let's go! So guys, itu dia video comparison antara Realme 5i versus Realme C3. Seperti biasa, kedua HP ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tinggal cocokin sesuai kebutuhan dan preferensi kalian juga. Ya intinya juga belilah HP yang kalian suka. Tapi kalau misalkan sampai saat ini kalian masih bingung, gampangnya gini. Kalau kalian cari chipset yang lebih ngebut, software dan interface yang lebih baru, charge lebih cepat, detail tajam yang lebih berasa, dan untuk selfie skin tone yang lebih baik, ambil aja Realme C3. Tapi kalau kalian butuh lensa ultrawide, fitur nightscape, video yang lebih stabil, baterai yang lebih awet, dan selfie yang lebih detail, ambil aja Realme 5i. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga, supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.